Film Madam Web mengisahkan Cassandra Webb, seorang paramedis di Manhattan yang setelah mengalami kecelakaan hampir fatal, memperoleh kemampuan untuk melihat masa depan. Visi-visionya mengungkap ancaman terhadap 3 remaja perempuan. Menyadari bahaya yang mengintai mereka, Cassandra bertekad melindungi ketiga gadis tersebut dari sosok misterius bernama Ezekiel Sims yang memiliki kekuatan dan niat jahat terhadap mereka. Mari kita saksikan cerita selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita hamil bernama Constance Webb dan pengawal sewaannya yang bernama Ezekiel. Mereka tengah melakukan penelitian di pedalaman hutan Peru untuk mencari seekor laba-laba langka yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit langka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Ketika tengah sibuk mencari hewan itu, Constance tiba-tiba merasakan sembelit yang luar biasa hebat. Namun, dia tetap bertahan demi melanjutkan pencariannya, meskipun Ezekiel sudah melarangnya dan memintanya untuk beristirahat. Melihat sikap keras kepala Constance, Ezekiel diam-diam memasuki tenda dan memotret catatan milik bosnya itu. Namun, kegiatannya langsung terhenti ketika Constance mengumumkan pencapaiannya, bahwa ia berhasil menemukan apa yang selama ini ia cari. Ezekiel lantas pergi menemuinya dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Tak lama setelah itu, muncullah sekelompok orang misterius yang langsung membawa Constance ke sebuah gua. Ternyata, gua itu merupakan habitat dari laba-laba yang selama ini ia cari. Sosok misterius itu rupanya adalah kepala suku dari tempat tersebut. Ia mencoba menolong Constance agar bisa segera melahirkan. Satu gigitan dari laba-laba itu membuat Constance bisa melahirkan dengan lancar, meskipun pada akhirnya ia harus meninggal akibat luka tembak yang diterimanya. Kisah berfokus pada seorang petugas paramedis bernama Ki. Ia tengah memacu sebuah mobil ambulans demi mengantarkan seorang wanita yang baru saja mengalami kecelakaan. Ketika sedang duduk bersama sahabatnya yang bernama Ben, ia dihampiri oleh seorang anak kecil yang ingin mengucapkan terima kasih serta memberikannya sebuah hadiah kecil karena ia telah menyelamatkan ibunya dari kematian. Sepulangnya ke apartemen, Kia lantas melihat apa yang bocah itu berikan. Namun, hal itu tak memberikan rasa apapun karena dirinya tak pernah merasakan apa itu kasih sayang dari orang tuanya. Ternyata, dia adalah anak dari profesor wanita yang tak lain adalah Constance. Maka pantas jika dirinya memiliki hati yang dingin seperti itu, karena sejatinya dia adalah seorang anak yatim piatu yang tak pernah disayangi atau menyayangi siapapun. Esok harinya, Kia mendapatkan sebuah panggilan darurat untuk menolong seseorang yang hampir terjatuh dengan mobilnya di jembatan. Meskipun berhasil melakukan evakuasi, ia sendiri malah terjebak di dalam mobil. Itu yang langsung terjun saat itu juga. Di sana, Kia mendapatkan penglihatan aneh yang baru pertama kali ia lihat seumur hidupnya, serta mendengar suara misterius yang sangat jelas. Ia tersadar ketika sudah berada di daratan. Setelah mengalami deja vu selama 3 kali dengan akhir yang berbeda, Kia mulai menyadari bahwa dirinya bisa melihat masa depan selama beberapa detik. Hal itu ia buktikan dengan beberapa jawaban yang akan ditanyakan oleh sahabatnya. Di tempat lain, Ezekiel tengah mengincar seorang wanita yang cukup berumur untuk diajak berkencan. Dengan sedikit gombalan, wanita itu langsung kelepek-kelepek dan bersedia untuk diabrak-abrik oleh Ezekiel.
Namun, ketika sedang tidur bersama wanita itu, tiba-tiba Ezekiel bermimpi buruk diserang oleh 3 orang wanita misterius di dalam apartemennya sendiri. Di sana, ia tak dapat melakukan perlawanan karena mereka mempunyai kekuatan super yang membuatnya kewalahan. Sampai akhirnya dia harus mati oleh ketiganya. Dengan kegaduhan itu, si wanita lantas terbangun dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ezekiel menjelaskan secara rinci kejadian yang baru saja ia alami dan berjanji akan mengeksekusi mereka jika berhasil menemukannya. Meskipun ia tidak tahu siapa mereka, dengan bantuan teknologi canggih bernama mata Tuhan, ia yakin bisa menemukan mereka dengan mudah. Mendengar hal itu, si wanita yang rupanya adalah anggota Badan Keamanan Nasional baru menyadari bahwa dirinya sudah terjebak oleh Ezekiel yang memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, ketika hendak bertindak, ia kalah cepat oleh Ezekiel yang rupanya memiliki kekuatan aneh di luar nalar, sehingga ia hanya bisa pasrah ketika Ezekiel mencuri akses keanggotaan miliknya. Meskipun sangat tidak menyukai yang namanya bergosip, Ki tetap terpaksa melakukannya setelah Ben mengundangnya secara langsung untuk menghadiri acara selamatan adiknya yang sebentar lagi akan lahir. Namun, Kia malah berbicara ngalor ngidul tak jelas dan menganggap semua orang sangat aneh, yang tanpa sadar dia sendirilah orang yang paling aneh dalam acara kumpul keluarga tersebut. Ketika sedang berada di fase yang paling tidak ia sukai, yakni menjadi pusat perhatian orang lain. Rupanya terjadi sebuah kebakaran hebat di pusat kota. Ki yang menjadi paramedis langsung menggunakan keahliannya untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang sudah dievakuasi. Namun, ketika sedang melakukan CPR, dia malah dibawa ke masa depan, masih melakukan tugas yang sama, namun dengan orang yang berbeda. Tangannya dipenuhi dengan darah, dan ternyata orang itu adalah atasannya sendiri yang harus meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Di tempat lain, Ezekiel yang sudah berhasil mendapatkan teknologi mata Tuhan kini ditemani oleh seorang hacker kawakan yang baru saja disewa dengan harga mahal. Hacker itu berhasil menemukan 3 Spider-Woman yang selama ini Ezekiel cari, hasil dari cocokologi dengan bantuan mata Tuhan. Meski mengetahui mereka bertiga masih sangat remaja, Ezekiel tetap pada rencana utama untuk menghabisi mereka. Sementara itu, Kia yang cukup trauma dengan kejadian kemarin memutuskan untuk pergi ke dokter demi memeriksa kondisi kepalanya. Siapa tahu dirinya tengah mengidap penyakit aneh yang membuatnya bisa melihat masa depan. Dengan pikiran penuh tanda tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, ia memutuskan untuk menonton sebuah film yang mencerminkan kondisinya. Namun, hal itu tak membuatnya lebih baik. Ia memilih menghiraukannya dan menganggap semua itu hanyalah halusinasi semata. 2. Ketika hendak mengambil makanan di kulkas, ia tak sengaja mendengar hantaman keras pada kaca jendelanya. Rupanya seekor burung menabrak kaca karena lupa cara mengerem. Namun ketika ia berbalik, tiba-tiba ia kembali ke masa lalu sebelum tragedi burung itu terjadi. Ia mencoba membuka jendelanya agar burung itu tak mengalami nasib tragis, yang meyakinkannya bahwa ia benar-benar bisa mengubah masa depan dengan kekuatan yang dimilikinya. Ingat akan buku ibunya, ia memutuskan pergi ke pedalaman hutan Peru demi mencari tahu tentang asal-usulnya yang masih tak jelas. Ia memilih naik kereta agar lebih hemat karena belum mendapatkan gaji. Di perjalanan, entah berapa kali ia mengalami deja vu tentang insiden pembunuhan 3 orang remaja
oleh seseorang dengan kostum aneh. Ezekiel berhasil menemukan lokasi ketiga remaja. Itu berkat mata Tuhan. Mereka berada di stasiun yang sama, di waktu yang bersamaan, sehingga Ezekiel tak perlu susah payah memburu mereka satu persatu. Ketika hendak berangkat, Kia melihat 3 remaja yang ia lihat di masa depan. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengajak mereka keluar demi menyelamatkan mereka dari kematian. Meski awalnya dicap sebagai penculik, semua orang akhirnya sadar mereka bertiga mengikuti Kia dengan sukarela. Kia membawa mereka ke sebuah hutan dan meninggalkan mereka di sana karena ia harus kembali ke apartemen untuk mengambil sesuatu. Sebelum berangkat, Kia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ia bisa melihat masa depan mereka yang akan dibunuh Ezekiel. Ia juga berkata bahwa ia tak punya alasan khusus menyelamatkan mereka karena sejatinya ia tak peduli pada siapapun. Di apartemen, Kia membuka kembali buku peninggalan ibunya. Ia menemukan catatan mengenai suku Las Aranas yang menurut legenda mempunyai kemampuan super dari gigitan laba-laba. Ia mencoba menempelkan tubuhnya ke dinding. Siapa tahu dirinya memiliki kemampuan seperti itu. Namun tak ada hasil. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa sosok dalam foto di catatan ibunya adalah orang yang kini mengejar 3 remaja itu. Ketiga remaja yang mulai kelaparan memutuskan mencari restoran terdekat. Tanpa sadar, seorang bapak-bapak melapor ke polisi tentang penculikan mereka. Ezekiel berhasil melacak panggilan itu dan langsung menuju lokasi. Kia yang mendapati mereka tak ada di hutan segera mencari mereka dan mendapat penglihatan tentang kematian mereka. Ia pun segera ke tempat mereka. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Kia yang kesal berniat mengembalikan mereka ke keluarga masing-masing. Namun, Julia menolak karena tak punya keluarga selain ayah tiri yang tak menyayanginya. Anya dan Matty pun mengungkapkan nasib mereka sebagai anak buangan. Hal itu membuat Kia iba dan memutuskan menjaga mereka. Ezekiel yang kesal karena aksinya selalu digagalkan, memerintahkan anak buahnya mencari identitas wanita itu. Ia senang setelah tahu wanita itu adalah anak Constance, orang yang ia eksekusi 30 tahun lalu. Kini, Ki menjadi target utama. Suatu malam, Ki bertemu Ezekiel secara telepati di rumah makan. Ezekiel menjelaskan alasannya mengejar mereka bertiga. Di masa depan, mereka akan memiliki kekuatan super dan membunuhnya. Ia harus mencegah itu dengan membunuh mereka duluan. Namun, Kia terbangun dari tidurnya. Semua itu hanya mimpi. Dari mimpi itu, ia tahu Ezekiel memiliki racun yang bisa menghentikan jantung. Kia melatih mereka bertiga melakukan CPR. Kia kemudian menitipkan mereka kepada Ben selama beberapa minggu karena ia akan pergi ke Peru untuk mencari jati dirinya. Setelah tiba di tempat kelahirannya, ia mendapat 2 pilihan: menerima kekuatan atau tetap menjadi manusia biasa. Kia memilih menerima kekuatan. Setelah keluar dari air, lelaki yang membantunya menjelaskan bahwa melihat masa depan hanyalah sebagian kecil kekuatannya. Ezekiel yang sudah menemukan mereka lagi mencoba membunuh mereka ketika hendak ke rumah sakit mengantar adik Ben yang akan melahirkan Peter Parker yang di masa depan akan menjadi Spider-Man. Kia yang baru kembali segera menyusul mereka. Ezekiel lebih dulu datang dan menyebabkan kecelakaan. Namun Ki berhasil menyelamatkan mereka. Dalam pelarian, Ki kembali mendapatkan penglihatan
yang membantunya lolos. Ia membuat jebakan kembang api di bangunan kosong. Tapi Ezekiel tetap unggul dan hampir membunuh mereka. Kia memancing Ezekiel ke area jatuhnya pelang, dan meski berhasil menjebaknya, ia sendiri ikut tertimpa dan berhenti bernapas. Berkat CPR yang diajarkan sebelumnya, mereka berhasil menyelamatkan Kia. Namun, akibat benturan keras, Kia buta dan lumpuh sementara. Meski begitu, penglihatannya kini lebih tajam dengan cara lain. Ia kini memiliki keluarga kecil yang suatu hari akan menjadi pahlawan pembela kebenaran dan melindungi yang lemah dari para penindas. Akhir yang sangat membagongkan. I'm serious. Wow.